Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahman, NPM 1811010151, kelas C semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi dari makalah kami yang berjudul Paradigma Baru Dunia Pembelajaran. Baiklah, yang pertama itu makna pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua dimensi, kegiatan belajar dan mengajar yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian pembelajaran, antara lain yang pertama itu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kedua itu menurut Corey, pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkat laku tertentu dan kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Yang ketiga itu menurut Umar Hamalik, pembelajaran merupakan kombinasi yang tertata meliputi segala unsur manusiawi, material, perlengkapan, fasilitas, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang keempat itu menurut Gagne dan Bringa, pembelajaran adalah rangkaian peristiwa yang mempengaruhi pembelajaran sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi suatu kegiatan belajar. Pembelajaran pada dasarnya tidak menitik beratkan pada apa yang dipelajari, melainkan pembelajaran itu berupaya untuk menciptakan bagaimana siswa mengalami proses belajar, yaitu dengan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan cara pengorganisasian materi, cara penyampaian pembelajaran, dan pengelola pembelajaran. Pendidik seringkali menyamakan istilah pengajaran dan pembelajaran. Padahal pengajaran atau disebut dengan instruksional lebih mengarah pada pemberian pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik yang kadang kala berlangsung secara sepihak. Sedangkan pembelajaran atau disebut dengan learning adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian pembelajaran. Jadi, dapat kelompok kami simpulkan bahwa makna pembelajaran adalah suatu kegiatan terencana yang di dalamnya terdapat upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai cara, strategi, metode, pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Nah, yang kedua yaitu visi pembelajaran. Nah, visi ini adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan yang diinginkan. Nah, kata visi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu vision yang mengandung arti yaitu penglihatan atau daya lihat, pandangan, impian atau bayangan. Nah, dalam bahasa Arab ini visi diwakili oleh kata nas yaitu jamak dari izhar yang berarti penglihatan, pandangan mata, pandangan, penglihatan, pandangan sekilas, pemikiran, gambaran ke depan, peninjauan bagian perwujudan. Nah, dalam konteks pembelajaran ini tentunya visi itu ya
yaitu utamanya itu untuk tercapainya suatu tujuan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi visi ini adalah tujuan utama yang harus terlaksana. Nah, tujuan pembelajar ini bisa berbeda-beda menyesuaikan pelajaran yang akan diajarkan itu seperti apa. Nah, berbicara mengenai visi pembelajaran ini tentunya tidak terlepas dari visi pendidikan nasional, karena bagaimanapun kedua hal ini harus belajar berjalan searah. Apa itu pendidikan nasional? Nah, pendidikan nasional ini adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Nah, untuk perwujudan cita-cita ini diperlukan perjuangan seluruh lapisan masyarakat. Jadi, pendidikan nasional ini untuk mewujudkan cita-cita ini kita sebagai masyarakat itu dituntut untuk mewujudkan cita-cita. Nah, yang pertama visi pendidikan nasional. Nah, visi pendidikan nasional ini mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang berubah. Jadi pendidikan ini menginginkan kita agar bisa menjadi manusia yang berkualitas dan mampu untuk menjawab tantangan pada zaman yang sekarang ini zaman selalu berubah-ubah. Nah, adapun visi pendidikan Islam itu yang pertama, visi pendidikan Islam itu sesungguhnya melekat pada cita-cita dan tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia sesuai dengan firman Allah. Tidaklah kamu utus engkau Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dengan demikian visi pendidikan Islam ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu menjadikan pendidikan Islam sebagai perantara yang kuat, berwibawa, efektif, dan kredibel dalam mewujudkan cita-cita ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu komponen pendidikan. Nah, dalam komponen pendidikan ini ada peserta didik, ada pendidik, ada kurikulum yang diajar, terus ada sarana prasarana, ada proses belajar mengajar, media pembelajaran, dan pemerintah atau Diknas atau Depak. Nah, yang selanjutnya yaitu makna pendidikan. Nah, disadari bahwa pendidikan ini merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap individu yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, mentalnya, emosionalnya, sosialnya, dan etikanya. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang 1945 dinamis dalam mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu secara umum dan sangat mendasar. Di Driakarta 1980 mengatakan bahwa pendidikan ini adalah memanusiakan manusia muda, pengangkatan manusia muda ke taraf insani itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik. Nah, pendidikan ini dipandang sebagai komunikasi keberadaan eksistensi manusia yang otentik kepada manusia muda agar dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Komunikasi ini terlaksana dalam kesatuan antar pribadi, antara pendidik dan anak didik. Nah, yang selanjutnya itu sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional ini keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan. Nah, fungsi dari ini yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang selanjutnya tujuannya itu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta dapat bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amalia Ramadanti, NPM 1811010213 akan menjelaskan subbab ketiga, yakni tentang manusia sebagai pembelajar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala kelebihannya dan potensi yang dimiliki oleh manusia.
Manusia dibandingkan makhluk lainnya merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan akal, daya pikir, otak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan potensi yang ada di dalam diri kita, kita diharuskan untuk belajar. Karena sesungguhnya manusia itu ialah makhluk yang pembelajar dan harus dididik. Kehadiran manusia di muka bumi ini tentunya memiliki tujuan-tujuan, yakni yang pertama sebagai khalifah di bumi. Yang kedua yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan yang satu lagi untuk menjadi pemakmur di bumi. Nah, salah satu tujuan manusia diciptakan di bumi ini untuk menjadi pemakmur manusia di bumi. Dan untuk memakmurkan bumi ini tentunya harus ada pengetahuan dan kecakapan yang harus dimiliki oleh manusia tersebut. Dan jalan yang dilakukan ialah dengan cara belajar. Pada dasarnya semua yang dimiliki manusia saat ini ialah merupakan hasil dari proses pembelajaran. Manusia sebagai pembelajar setidaknya harus memiliki 5 sifat yang menjadi karakter dan etos intelektualnya. Yang pertama, rasa ingin tahu yang dalam, suka berbagi ilmu, rajin memperluas ilmunya, berkontribusi untuk kemajuan ilmu dan teknologi, serta rendah hati dan tawadu. Jadi pada intinya ialah manusia sebagai pembelajar merupakan manusia yang memang tidak bisa lepas dari belajar di dalam kehidupannya. Manusia adalah makhluk pembelajar yang dinamis, karena pada hakikatnya ialah manusia harus belajar untuk melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Sebagaimana hadis Nabi, yakni yang berbunyi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari kita sejak masa kandungan itu kita sudah belajar, dan saat kita mau sakaratul maut pun itu kita tetap belajar. Sekian materi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.